Selanjutnya kita fokus ke irodat alias pilihan hidup yang diambil oleh ketiga tokoh dalam cerita tersebut. 1. Lulu suka dengan Gugun. 2. Sani mengevaluasi Gugun, apakah cocok atau tidak dengan Lulu. 3. Gugun merasa enggan untuk menunjukkan ciri-ciri Islami dalam pergaulannya. Ini semua adalah pilihan hidup, betul. Terus? Sampai sini kita sudah membahas bahwa irodat itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu 1. Kuantitasnya alias jumlahnya. Ini bisa kita hitung dengan satuan waktu. Iya. 2. Arahnya alias prioritasnya. Ini bisa kita gambarkan dalam bentuk ranking status. Betul. Tetapi kita belum membahas perkara fitrah dan nafsu, Bu. Perkara bersih atau kotor irodatnya. Iya. Jadi perkara nafsu dan fitrah ini nomor 3-nya ya? Iya, Bu. Bagian ketiga dari irodat yang akan kita bahas selanjutnya adalah 3. Komposisi fitrah dan nafsu yang menggerakkan irodat tersebut. Ini bisa kita ilustrasikan dalam bentuk persentase. Iya, terus? Nah, sekarang kita periksa ketiga pilihan hidup tokoh dalam cerita kita berdasarkan konsep ini. Di sebelah kiri adalah irodat, sementara di sebelah kanannya adalah ketiga bagian penyusunnya tadi, Bu. Menarik juga. Berarti sekarang kamu mau isi ya tabel tersebut? Yang kosong-kosong? Iya, Bu. Gimana kamu ngisinya? Begini, Bu. Pertama, kita perlu mengisi arah atau prioritasnya dulu. Dengan apa? Dengan status yang berhubungan, misalnya. Nomor 1 itu bisa kita isi dengan status pacar, karena irodat dulu di sini kan memang berkenaan langsung dengan statusnya sebagai pacar Gugun, Bu. Ah, begitu. Berarti nomor 2 kita isi dengan status teman ya? Karena Sani mengevaluasi Gugun sebagai teman baik Lulu. Iya, Bu. Kalau nomor 3 apa? Pelajar? Bukan, Bu. Karena dalam konteks ini pilihan hidup Gugun lebih ke perkara bagaimana ia menampilkan dirinya dalam masyarakat umum, maka saya masukkan irodat ini dalam statusnya sebagai anggota masyarakat. Oke, itu prioritas. Sekarang kita isi kuantitasnya ya? Iya, Bu. Berapa angkanya? Angka ini kita ngarang aja, Bu. Oke, berarti kalau Lulu dan Gugun sudah berpacaran selama 6 bulan, kita masukkan angka segitu. Iya, Bu. Sederhananya begitu aja, pakai waktu kotor. Meskipun dalam kenyataannya nggak mungkin juga kan, bener-bener 6 bulan dipakai buat pacaran doang. Iya. Terus kalau Lulu dan Sani sudah berteman selama 5 tahun, kita isi angka di situ 5 tahun. Bukan, Bu. Yang kita isi adalah kuantitas yang dialokasikan spesifik berkenaan dengan pilihan hidup tersebut. Jadi bukan berapa lama Lulu dan Sani berteman, tetapi berapa lama Sani menghabiskan waktu untuk mengevaluasi Gugun sebagai teman Lulu. Ah, oke. Kita isi berapa? 6 bulan juga? Kalau sahabat baik itu biasanya udah tahu temannya suka siapa sejak awal, Bu. Jadi angkanya kemungkinan lebih besar dari itu. Berapa? 9 bulan? Boleh. Terus kalau Gugun? Katakanlah Gugun mulai bersikap seperti ini sejak dia masuk kuliah. Jadi waktunya 3 tahun alias 36 bulan. Oke. Nah, dari sini kita udah bisa menunjukkan satu poin penting mengenai nafsu dan fitrah dalam hubungannya dengan irodat alias pilihan hidup. Poin penting. Ah, iya betul. Kenyataannya adalah masing-masing irodat atau pilihan hidup tersebut, baik yang dilakukan oleh Lulu, Sani ataupun Gugun, bisa mayoritas berasal dari kendali fitrah dan bisa juga mayoritas berasal dari pengaruh nafsu. Kita nggak bisa menilai hanya dari kuantitas dan prioritasnya semacam ini aja. Gitu kan maksud kamu? Iya, Bu. Tepat sekali.
Ini yang menurut saya perlu kita semua pahami sampai titik ini. Iya, bagus. Ini memang penting sekali. Saya sebagai pendengar cerita kamu tentang trio ini cenderung simpatik pada Lulu dan Gugun dan antipatik kepada Sani. Padahal ini pun belum tentu juga sama di hadapan Allah. Belum tentu di hadapan Allah, Lulu dan Gugun itu sudah pasti lebih mulia dari Sani dalam situasi ini. Masing-masing dari mereka harus mengalami ujian kehidupan terlebih dahulu, baru ketahuan. Iya, Bu. Irodat yang mereka arahkan ke status-status ini dan jumlahnya itu harus mengalami ujian kehidupan supaya bersih dari hak-hak prerogatif Allah yang terlanjur mereka pakai. Ujian tersebut bisa mewujud lewat kodrat internal, kurang, salah, dan lupa maupun kodrat eksternal. Betul. Terus? Sekarang kita asumsikan saja sampai bulan ini, November 2020, baik Lulu, Sani, dan Gugun kemurnian niatnya baru 40%. Jadi 40% fitrah, sementara 60% nafsu dalam rentang waktu tersebut. Berarti mereka bertiga setelah ini akan mengalami ujian kehidupan yang bertujuan mendorong mereka supaya angka kemurnian niat tersebut bisa naik hingga 75% ya? Iya, Bu. Begitu ceritanya. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah ngomongin kodrat kurang, lupa, dan salah dari Sani. Oh iya, kamu mau ngambil contoh tersebut dalam kasus ini? Iya, Bu. Jadi sudah bisa kita isi seperti ini dalam tabelnya. Iya. Seperti sebelumnya, kamu sekarang mau ngisi kolom-kolom yang kosong itu ya? Iya, Bu. Dan harus berhubungan dengan irodat di tabel sebelumnya ya? Iya, Bu. Oke, udah kamu karang? Udah, Bu. Begini jadinya, kurang lebih. 1. Kodrat kurang Lulu adalah ingin jalan-jalan terus bareng Gugun. Iya, Bu. Maklum, masih baru jadian. 2. Kodrat salah Lulu adalah menganggap Gugun sempurna. Iya. Gugun yang di sini merupakan Gugun kasus 4, sedangkan Lulunya kasus 1. Salah satu alasan Lulu suka Gugun adalah karena Lulu kagum dengan keberanian Gugun memberontak. Sesuatu yang Lulu tidak pernah berani lakukan sejak dulu. Oke. 3. Kodrat lupa Lulu adalah sebenarnya dia belum begitu lama mengenal Gugun. Iya, Bu. Lulu lupa bahwa pengalamannya akan sifat dan karakter Gugun itu masih sangatlah terbatas. Dia fokus hanya ke hal-hal yang baik aja, tetapi mengabaikan hal-hal yang buruk. Singkatnya, karena mabuk asmara, Lulu lupa bahwa untuk benar-benar mengenal seseorang itu butuh waktu. Iya. 4. Kodrat kurang Gugun adalah malas untuk berprasangka adil ya? Iya, Bu. Dalam kasus ini, ortu Gugun munafiknya dominan di nafsu rasa minta puji, sehingga prestis keluarga dalam masyarakat merupakan prioritas utama mereka. Menghadapi hal ini, Gugun merasa muak dan memberontak menjadi anti-prestis. Tetapi di saat bersamaan, ia juga malas untuk memikirkan dan mencari tahu apa penyebab ortunya menjadi seperti itu. Ia lebih senang langsung mencap semua orang yang punya kelakuan mirip ortunya sebagai manusia yang sama aja. Titik. Berarti Gugun terlanjur mengandalkan ciri-ciri juga ya? Iya, Bu. 5. Kodrat salah Gugun adalah beranggapan bahwa penampilan itu sama dengan karakter sesungguhnya. Iya, Bu. Bermodalkan pengalaman dari kedua ortunya, Gugun beranggapan bahwa penampilan Islami itu sama dengan munafik. Titik. Tanpa menyadari bahwa jika kemunafikan itu adalah perbedaan antara penampilan, tindakan, dan karakter sesungguhnya, hal ini pun berlaku sebaliknya. Gugun gak menyadari bahwa banyak juga orang yang menyesuaikan diri dengan berpenampilan normal atau Islami dalam konteks masyarakatnya karena mereka sadar penampilan itu nggak begitu penting. Mereka
menyesuaikan diri dengan mengikuti arus justru karena irodatnya ingin difokuskan untuk hal-hal yang lebih penting daripada sekedar penampilan. Ribet banget. Intinya, Gugun gak tahu bahwa ada juga manusia yang pura-pura munafik, gitu kan? Iya Bu, itu lebih simpel ya. 6. Kodrat lupa Gugun adalah ia tahu karakter ortunya karena sudah hidup bersama sejak kecil. Sedangkan orang lain yang ia cap munafik belum cukup kenal sebenarnya. Iya Bu. Gugun lupa bahwa ia bisa tahu kemunafikan orang tuanya sebenarnya karena posisinya sebagai seorang anak. Ia bisa paham karena memang bukan merupakan sasaran kemunafikan ortunya. Hal ini tentu saja berbeda kalau di dunia luar sana. Di dalam masyarakat, Gugun pun akan menjadi sasaran kemunafikan orang lain. Para dajjal akan menyesuaikan strateginya dengan pengalaman pribadi Gugun. Betul. Kalau seperti ini cukup dengan menunjukkan sikap kebalikan dari ortu Gugun, seorang dajjal bisa mendapatkan kepercayaan Gugun ya, padahal cuma pura-pura. Iya Bu. Bahaya yang sesungguhnya dari dajjal adalah kemampuan mereka untuk berkamuflase sesuai mangsanya kan? Bukan sekedar penampilan atau karakter tidak sinkron. Betul sekali. Berarti Gugun ini masih serupa dengan Sunny dan Lulu ya? Lupa bahwa banyak persyaratan untuk bisa melihat bintang di langit. Iya Bu. Terus? Sekarang ujian kehidupannya. Supaya sederhana, kita ambil contoh konsekuensi logis aja dari kodrat kurang, salah, dan lupa tersebut. Oke. Apa contohnya? Seperti ini, Bu. 1. Ujian kehidupan Sunny. Sunny tidak srek dengan Gugun dan ia berulang kali mengungkapkan kenyataan ini ke Lulu. Tetapi gara-gara keseringan mengkritik, Sunny sekarang justru dijauhi oleh Lulu. Iya, bisa. 2. Ujian kehidupan Lulu. Meskipun pada awalnya Gugun sangat menarik bagi Lulu, seiring dengan waktu, Lulu mulai menyadari bahwa Gugun pun juga punya banyak kekurangan. Mungkin akibat keseringan minta jalan-jalan kali. Bisa jadi. 3. Ujian kehidupan Gugun. Akibat sifatnya yang terlalu anti terhadap penampilan Islami, Gugun justru dijauhi oleh semua teman-temannya, baik yang ia anggap sebagai munafik seperti kedua orang tuanya, maupun yang ia anggap sebagai kawan-kawan simpatik dan seperjuangan. Termasuk Lulu ya? Iya Bu, termasuk. Sip. Terus? Sekarang kita kembali ke tabel sebelumnya. Dan kita masukkan informasi ujian kehidupan barusan ke sini. Bagus. Berarti pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Lulu, Sunny, dan Gugun setelah menghadapi ujian kehidupan tersebut ya? Apakah mereka akan tetap mengalokasikan irodat ke status yang sama? Atau sebaliknya, pindah prioritas? Apakah mereka akan berusaha membersihkan kemurnian niatnya ataukah justru semakin kotor? Iya Bu. Tetapi ini harus kita bahas di episode berikutnya, kepanjangan kalau kita bahas sekarang. Oke. Bersambung kalau begitu.